والله نقول لك احنا على الوضع اللي احنا عايشين فيه يعني وضع يعني انه جوزي بيشتغلش قاعد يعني عيشتنا مش عيشة طبعا يعني شغل بيشتغلش وقاعد يعني لا في دخل ولا في مثلا مصروف للأولاد ولا أكل متوفر إلهم يعني إنه الأولاد هدول الطفال الصغار يعني لا بامباز لا لبن يعني تخزنيش هالكلمة يعني إغراض من الدار فول علب فول شاي سيرج بنبدل لهم البامباز اللبن هذا هي أنا فاهمة يعني فيش أكل يعني كيف بدها تتوفر عندي لحمة يعني تأخذنيش في هالكلمة يعني اللحمة يعني الصحيح ما دخلتش علينا Yang qauli amma ba'd. Mas Rizky yang saya hormati, antum sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Terakhir kita berjumpa di Di kajian bulan Ramadan. ya. Sebelum kita mulai, untuk sahabat-sahabat Laju Peduli, walaupun sudah lewat Syawalnya, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala macam amal ibadah kita di Ramadan kemarin dan Amin. kelak Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Terasa Syawal berlalu, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, sekarang bulan pertengahan yaitu Dzulqa'dah. Kalau kata orang Betawi itu bulan Syawal sama bulan Dzulqa'dah itu musim orang kawin ya. Masya Allah. Musim orang menikah ya. Masih udah nikah belum? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya yang sudah menikah semoga sakinah mawaddah warahmah yang Amin ya akan rabbal melangsungkan alamin. pernikahan di bulan Syawal Dzulqa'dah sampai seterusnya nanti saya doakan semoga pernikahannya dimudahkan Allah Subhanahu wa Amin ya taala. rabbal alamin. Ya, walaupun sekarang paket hemat ya, nggak mungkin pakai resepsi dan Betul. juga keramaian lainnya, tapi kalau antum sudah niat untuk nikah saja ya. Yang penting Bismillah, bukan Ustaz ya. resepsinya ya, tapi Betul. akadnya ijab kabulnya. Oke, Betul. itu intermezzo saja. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sebenarnya mungkin antum semua sudah sering membahas ya. Setiap tahun kalau menjelang kurban kita akan membahas ini. Seperti halnya kalau menjelang Ramadan kita ada tahrib ya, ada Betul. pelajaran tentang Ramadan. Sekarang pun akan masuk kita ke Idul Kurban, kita akan membahas tentang kurban. Namun hari ini akan nggak membahas fikih kurban secara detail ya, karena fikih kurban itu mudah didapati, antum tinggal googling searching saja. Saya akan lebih memaknai konsep kurban dalam agama itu seperti apa sih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah ritual yang namanya kurban, yang bagi orang-orang yang membenci Islam ini dijadikan senjata untuk menyerang kita. Dibilang katanya Islam ini agama yang sadis, ya berdarah-darah gitu ya. Memotong setiap tahun mungkin jutaan hewan kurban dipotong dan sebagainya. Itu serangan-serangan yang ditujukan oleh musuh-musuh Islam yang tidak suka dengan syariat Islam. Namun Allah itu kalau membuat sebuah syariah diturunkan kepada hambanya, kepada manusia melalui perantara Rasulnya, itu pasti adalah yang terbaik untuk kita. Betul. Kita akan belajar, kita akan coba sedikit menggali sejarah ya, asbab ya kenapa ada ritual kurban ini, ada ibadah kurban ini. Ya. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita bicara kurban maka tidak akan terlepas dari dua orang Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang pertama bapaknya Ibrahim alaihissalam, yang kedua Ismail alaihissalam. Ya, mereka berdua alaihimussalam adalah orang-orang pilihan, nabi-nabi pilihan, rasul-rasul pilihan yang Allah jadikan sampel, contoh hingga nanti akhir zaman. Allah abadikan apa yang terjadi kepada kehidupan mereka sampai nanti hari kiamat. Masya Allah ya. Jadi kalau kita salam itu nggak aneh kalau kita selain berselawat kepada Nabi Muhammad, kita pun berselawat kepada Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan ada risalah yang katanya agama Ibrahim. Ya. Islam itu bukan agamanya Ibrahim, tapi memang pertama yang membawa risalah kenabian berupa Islam ini adalah Ibrahim alaihissalam. Ya, yang secara lengkapnya sebenarnya semua nabi dan rasul itu beragama Islam. Namun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mulai banyak syariah yang Allah turunkan. Dan nanti pada zaman Rasulullah SAW itu semua disempurnakan sampai ke zaman kita hari ini. Seperti itu. Kalau antum semua tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunannya Nabi Nuh. Ya, pasti semuanya keturunan Adam dan Nabi Nuh ya.
Ketika peristiwa banjir bandang yang menenggelamkan semua dunia, kecuali hanya yang tinggal di kapal Nabi Nuh itu, ada beberapa keluarga Nuh yang selamat. Ya, kalau yang celaka kita tahu ya, istri beliau dan juga anaknya namanya Kan'an. Nah, ada anak yang selamat. Ya, nah, ini moyangnya Ibrahim, namanya Sam. Sam bin Nuh ini adalah moyangnya Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi kalau kita ambil hikmahnya, Nabi aja punya anak yang durhaka gitu ya. Selevel Nabi Nuh aja anaknya durhaka ya. Jadi kalau antum semua hari ini beribadah tapi punya anak yang masih bandel, itu nggak apa-apa. Ya. Itu bisa diikhtiarkan, diperjuangkan. Ibrahim kebalikan, bapaknya yang durhaka, bapaknya penyembah berhala, bahkan pembuat berhala. Ya, Azar itu kan pembuat berhala, berhala maker dia, pembuat Tuhan, luar biasa ya. Bapaknya Nabi, pembuat berhala. Ya. Ini Allah itu kalau memberikan kisah-kisah ibroh di Al-Quran itu luar biasa. Ekstrim contohnya. Ekstrim ya. Anaknya Nabi, bapaknya pembuat berhala. Suaminya mengaku Tuhan, istrinya solihah. Gitu ya. Ya, Firaun dan Asia. Dan banyak contoh-contoh ekstrim lainnya yang sepertinya nggak terjadi sama kita. Kalau kita tuh biasanya sih normal-normal aja ya. Nah, kalau contoh yang Allah berikan tuh selalu ekstrim. Ya, termasuk diantaranya ritual kurban ini kan ekstrim. Ibrahim dan Ismail nggak tahu bahwa akan diganti dengan domba, nggak tahu. Disuruh motong aja anaknya. Kebayangkan kalau dulu Allah tuh nggak ganti dengan domba. Sampai hari ini ada ritual pemotongan anak ya. Jadi sebelumnya Ibrahim dan Ismail tuh nggak tahu bahwa ini akan diganti. Sebelumnya kita akan sedikit bahas tentang Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ini lahir sekitar tahun 1861 sampai dengan 1686 sebelum Masehi. Ya, 181 sampai 1686 sebelum Masehi ya. Jadi usianya itu sekitar 175 tahun ya. 175 tahun usianya Nabi Ibrahim. Sedangkan moyangnya Nabi ini itu sampai 900 tahun dakwahnya. Usianya bahkan di atas 1000 beliau. Ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu usianya panjang-panjang. Nah, 175 tahun setengah perjalanan hidup beliau itu dilalui tanpa memiliki anak. Sampai umur 80 tahun, Nabi Ibrahim yang mempunyai istri bernama Siti Sarah, yang konon kata para ahli sejarah, Siti Sarah adalah wanita paling cantik sepanjang masa. Jadi kalau kita suka baca sejarah bahwa Nabi yang paling ganteng itu katanya Yusuf alaihissalam, walaupun kesini dikoreksi, yang terganteng bukan Yusuf tapi Muhammad SAW. Nah, kalau wanita tercantik semua sepakat. Wanita paling cantik yang pernah ada dalam sejarah adalah Siti Sarah. Siti Sarah istri pertamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu Ibrahim kalau kemana-mana bawa Siti Sarah tidak pernah ditampakkan ya, dan tidak pernah diakui sebagai istrinya, tapi sebagai adiknya. Gitu ya. Jadi Ibrahim itu pernah berbohong 2 kali. Ya. Pertama, bohong yang sangat terkenal ketika beliau menghancurkan berhala, ya. Ketika disidang sama Namrud, dibilang bukan saya yang ngancurin, tapi itu tuh bapaknya berhala yang paling gede. Ya, kampaknya kan digantung, itu bohong yang pertama. Bohong yang kedua, ketika beliau masuk ke Mesir, ya kan beliau kan di Palestina ya, masuk ke Mesir, raja Mesir pada waktu itu ya itu sangat mata keranjang, nggak bisa ngelihat perempuan yang cantik langsung diambil, walaupun itu istri orang. Nah, makanya Siti Sarah itu nggak diaku sebagai istri. Kalau diaku sebagai adiknya, itu adik lebih punya kekuatan. Jadi kakaknya itu berhak melindungi adiknya. Tapi kalau istri akan dirampas. Jadi bohong yang kedua Ibrahim itu adalah ngaku bahwa Siti Sarah adalah adiknya untuk menyelamatkan Siti Sarah dari kejahatan si raja di Mesir tadi. Yaitu 2 kali bohong. Seorang nabi bohongnya 2 kali. Bohongnya itu bohong yang putih saya bilang. Bohong yang bukan niat untuk bohong ya, tapi untuk menyelamatkan, untuk kemaslahatan, dan boleh itu ya. Kalau kita bohongnya berapa nggak terhitung. Ya, baik ya. Jadi itu ya, sampai umur 80 belum punya anak. Istri cantik belum punya anak ya. Antum bayang. Punya istri yang cantik tapi belum punya anak sampai umur 80 tahun. Jangan dibayangkan 80 tahun itu usia normal kayak kita ya. Kalau normal 80 tahun ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi zaman beliau itu masih setengah perjalanan hidupnya, masih gagah-gagahnya. Lalu dengan berat hati Siti Sarah mengizinkan Ibrahim alaihissalam untuk menikahi budaknya bernama Siti Hajar. Cemburu ya. Ada penolakan awalnya iya.
Namun untuk melanjutkan risalah kenabian ini diperlukan seorang keturunan. Karena itu dinikahilah Siti Hajar. Ya, Siti Hajar itu terekam doa yang sangat terkenal. Jadi kalau antum semua hari ini sudah menikah dan belum punya anak, doanya sangat terkenal di surah nomor 37 ayat 100 sering kita baca dalam salat. Rabbi habli minas salihin. Ya, ini doa yang sangat terkenal. Kalau antum semua hari ini, mohon maaf, yang sudah menikah sekian tahun dan belum memiliki anak, doalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Ya. Doa itu langsung diijabah Allah Subhanahu wa taala. Tak lama setelah menikah dengan Siti Hajar, beliau dikabarkan oleh hamilnya sang istri. Wa basyarnahu bi ghulamin halim, kata Allah begitu ya di ayat yang selanjutnya. Dan kami berikan kabar gembira kepadanya berupa kelahiran atau kehamilan anak yang sangat sabar, halim di sini, yang sangat sabar, halus ya. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Ya, seorang laki-laki yang sabar. Ketika lahir pertama, antum tahu ya, mereka masih tinggal bersama-sama bertiga. Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah. Ketika sang istri pertama nggak bisa hamil, ya, istri keduanya bisa hamil. Kalau antum jadi, antum bukan perempuan sih ya. Coba mbak-mbak di sini, coba akhwat. Ya ketika ada madunya antunna begitu ya, ya melahirkan anak yang diinginkan oleh suami, itu apa perasaannya? Pasti akan ada perasaan cemburu kan ya Mas ya? Betul, betul. Normal. Dan Allah tahu itu. Allah tahu itu sehingga menyuruh Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar untuk keluar dari Palestina. Tinggalkan kota ini, bawa anakmu yang baru lahir itu. Jadi anak baru lahir langsung disuruh dibawa. Ya, ini ada beberapa ikhtilaf di sini, ada yang katanya berjalan, ada pun yang dibawa sama Jibril langsung. Ya, langsung dibawa sama Jibril, dibawa sama Jibril alaihissalam, ya, masya Allah, melewati berbagai macam kota. Ketika menunjuk ke bawah, ketika Ibrahim melihat ke bawah, ya, ada sebuah kota daerah yang sangat rindang, hijau, penuh dengan air. Dia nunjuk ke bawah. Mungkin kita turun di sini, kata Ibrahim kepada Jibril. Kata Jibril, belum sampai. Terus ya, ketemu lagi daerah yang rindang, yang hijau, yang bisa dijadikan sebagai tempat penghidupan. Kita mungkin turun di sini, kata Jibril, belum. Akhirnya sampailah di sebuah titik padang tandus, gersang, nggak ada orang di situ. Itulah kota Makkah hari ini. Antum kebayang, punya istri satu, ya, baru melahirkan, anak baru lahir, diturunkan di sebuah padang tandus gersang, nggak ada orang. Padang tandus gersang, nggak ada orang. Kejam. Ya, ya kalau bagi orang kita, oh kejam banget nih seorang suami ya. Punya anak diimpi-impikan, punya istri baru melahirkan, tapi ditinggalin di sebuah padang yang tandus gersang, bahkan nggak ada air di situ. Jangankan pohon, air aja nggak ada, dan nggak ada orang. Ditinggalkan di situ, ya. Lalu Ibrahim meninggalkan istrinya, berjalan sambil nggak tega. Antum ngebayang seorang suami baru punya anak, punya istri baru melahirkan, dia tinggalkan di sebuah padang gersang yang nggak ada apa-apa di situ. Ketika sampai di sini, Siti Sarah ngomong begini, wahai suamiku, apakah ini perintah Tuhanmu? Itu pertanyaannya. Karena nggak masuk akal. Ya. Apakah ini perintah Tuhanmu? Iya, ini perintah Tuhanku, kata Ibrahim alaihissalam. Ketika dibilang ini perintah Allah Subhanahu wa taala, Hajar nggak protes. Karena Allah nggak mungkin salah. Masya Allah ya, keimanan seorang Siti Hajar baru melahirkan, punya anak, yang anaknya pun rewel, nangis, nggak ada perbekalan makanan di situ, bahkan nggak ada air di situ. Ketika Ibrahim sudah jauh ya, mulailah Ismail, fitrahnya sebagai seorang bayi, menangis. Kenapa? Karena lapar dan haus. Nangis. Sang ibunda dengan naluri keibuannya tentu nggak tega, beliau berlari di Bukit Sofa sampai Bukit Marwa, Sofa, Marwa sampai 7 kali bolak-balik. Inilah ritualnya sa'i, ya, asal dari Siti Hajar yang panik ketika melihat anaknya sedang kelaparan, sedang kehausan, tapi tidak bahan makanan, balik juga balik keliling Sofa dan Marwa. Sofa dan Marwa itu nggak dekat ya, dan jaraknya zaman dulu itu kan masih berbatu, masih dulu sekali. Sekarang Sofa itu sudah enak banget. Zaman yang kayak begitu, seorang kecil Sofa sama Marwa 7 kali bolak-balik.
Ketika sampai bayi Ismail mengguncangkan kakinya dan dari bawah Baik, sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ada gangguan di jaringan. Ya, tafadhal Ustaz. Tadi ada gangguan di jaringan. Halo? Mas Rizky. Iya, Ustaz. Tadi ada gangguan di jaringan, Ustaz. Tafadhal Ustaz. Ya, teruskan lagi ya. Iya, Oke. tafadhal. Oke, ketika muncul air dari balik telapak kakinya bayi Ismail alaihissalam, maka sang bunda turun mendekati bayi tersebut, ya, diangkat kakinya dan muncul air dari balik kakinya Ismail alaihissalam. Terus makin besar, makin besar, makin besar, lalu dia kumpulkan, ya, dia buat semacam bendungan gitu ya, zam-zam, zam-zam, zam, kumpul itu artinya zam-zam itu kumpul artinya. Kumpul, dibendung ya, dibuatkan semacam bendungan kecil begitu, maka air itu berkumpul dan sampai sekarang Zam-Zam, mata air Zam-Zam itu adalah keajaiban dunia yang tidak akan pernah habis sampai antum kebayang ya, mata air pernah habis walaupun tiap hari ya, kalau memang sedang aktif umroh sama haji, tiap hari di ratusan ribu bahkan jutaan orang dan nggak pernah habis dan nggak pernah kering. Padahal di negeri padang pasir. Itu kalau bukan mukjizat apa namanya begitu. Itulah salah satu keistimewaan sembilannya mata air Zam-Zam ya. Ketika air itu muncul maka mulailah tumbuh ya, mulailah tumbuh pepohonan, tumbuh kehidupan ya, sampai mengundang beberapa kafilah dagang yang lewat untuk berhenti dan minta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di situ ya. Dibuatlah sebuah kota, nama awal adalah Bakkah. Bakkah bukan Mekah ya. Bakkah sekarang menjadi Mekah. Itulah cikal bakal kota Mekah hari ini. Ketika sudah sampai usia dewasa, di ayat 102-nya nih, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'usaya qala ya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Kata Ibrahim gitu. Ketika sudah sampai dewasa ya, sudah sampai balik gitu ya, Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manami, sesungguhnya aku tuh mimpi, ini arafil manami anni azbahuka." Ketika dewasa, kembali diambil oleh Ibrahim ke Mekah ya, dari Palestina datang ke Mekah, baru ketemu nggak lama, baru ketemu beberapa saat, langsung dikabarkan dapat mimpi untuk menyembelih anaknya. Lalu beliau minta pendapat sama anaknya, "Fangzur madza tara, wahai anakku, gimana menurut pendapatmu?" Qala ya abatif alma tu'maru. Kata anaknya, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan." Masya Allah. Bapaknya ini dapat mimpi 3 kali. Nggak mimpi sekali. Mimpinya Nabi itu mimpi wahyu. Apalagi sampai 3 kali. Mimpi suruh motong anaknya. Kata anaknya, "Ya abatif alma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin." Insyaallah aku akan mendapati aku sebagai anak yang sabar. Bapaknya luar biasa ya. Pengen punya anak 80 tahun belum punya anak. Baru lahir ditinggalin di sebuah padang yang tandus. Baru gede dikit ya, baru merasain punya anak laki-laki yang cakep, yang gagah, yang soleh, suruh dipotong. Kebayang antum bagaimana ujian seorang Nabi dan Rasul bernama Ibrahim alaihissalam. Ya. Ibrahim kan nggak tahu akan diganti dengan domba. Pasrah aja. Ini Allah menguji apa lagi nih? Udah aku dapat anaknya lama, baru dapat bayinya suruh disimpan di padang tandus, baru gede dikit, baru senang sayang-sayangnya suruh dipotong. Kalau orang nggak beriman pasti akan ingkar gitu ya, tapi tidak dengan Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau menanyakan pendapat dan Ismail menjawab, "Masya Allah, silahkan kerjakan wahai ayahku, kalau ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala." Nah, ketika proses itu kan terjadi nggak gampang, ternyata iblis turun di situ. Ya, iblis nggak mau kalau Rasul Ibrahim dan Ismail ya
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengarkan langsung bagaimana perjuangan Nabi kita Ibrahim alaihissalam, bagaimana ujian-ujian yang beliau alami. Yang pertama tadi ujian ketika beliau sudah 80 tahun berumah tangga namun belum mendapatkan keturunan. Dan yang kedua, ketika beliau mendapatkan keturunan, halo Ustaz. Yang kedua tadi ujian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mendapatkan keturunan dan beliau harus diuji untuk jauh dari anak dan istrinya. Nah, insya Allah kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Nabi Ibrahim ini, bagaimana ujian demi ujian yang dihadapi beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai manusia biasa, manusia yang masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilapan, maka kita harus menguatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang nabi saja masih Allah uji, dan ujiannya bukan ujian yang sederhana. Lalu bagaimana dengan kita yang masih lalai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Tentu seharusnya ujian itu akan jauh lebih berat yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena Allah tetap menyayangi kita, tetap memperhatikan kita, maka walaupun kita masih banyak melaksanakan kemaksiatan, melaksanakan atau melalaikan kewajiban-kewajiban, tapi Allah masih memberikan berbagai macam karunia dan kenikmatan yang sampai hari ini terus kita rasakan. Baik sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu jaringan yang sedang terputus dari Ustadz Hilmi Firdaus, semoga beliau bisa bergabung kembali. Kami ingatkan juga kepada sahabat-sahabat, jika ada yang ingin bertanya, silakan nanti disiapkan pertanyaannya. Yang menyaksikan melalui Zoom, silakan nanti bisa kirim pertanyaan melalui admin. Dan yang menyaksikan melalui Facebook atau Instagram Laju Peduli, silakan diisi di kolom komentar. Alhamdulillah, di momen Idul Adha ini, dari Laju Peduli, insya Allah akan mengirimkan bantuan-bantuan kurban untuk saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, khususnya yang ada di Palestina, yang hari ini mereka sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan makanan-makanan yang tentunya yang bergizi. Maka sudah menjadi kewajiban kita, menjadi tanggung jawab kita untuk bisa meringankan beban saudara kita. Alhamdulillah, di momen Idul Kurban ini, Laju Peduli memiliki beberapa program. Yang pertama, kurban reguler. Ini kurban yang langsung disembelih di Palestina dengan harga 5 juta. Dan yang kedua, ada program kurban frozen. Kurban frozen ini kurban yang disembelih di luar Palestina dan akan dikirimkan atau didistribusikan di Palestina setelah Idul Kurban. Dan yang ketiga, mungkin ada yang ingin berbagi daging kurban di Palestina untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini bukan kurban, yang kita namakan adalah sedekah daging. Jadi sedekah daging ini hanya dengan Rp40.000 kita sudah bisa memberikan makanan atau memberikan daging untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina di momen Idul Kurban ini. Sekali lagi, infak daging ini bukan bagian dari kurban, tapi untuk merayakan momen Idul Kurban, untuk merayakan, bayangkan saudara-saudara kita yang banyak yang hanya memakan daging setiap tahun saja, setiap setahun sekali di momen Idul Kurban, maka insya Allah dengan kita berkurban reguler. Halo Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Aduh, putus terus ya, Masya Allah. Iya Ustaz. Tafadhol Ustaz, bisa bergabung kembali. Oke, siap. Siap Ustaz, bisa dilanjut Ustaz, tafadhol. Baik ya, teman-teman semua di Laju Peduli, Masya Allah, mohon maaf ini tidak bersahabat sekali sinyal hari ini.
sampai dari Ibrahim ketika digoda oleh setan, lalu beliau melempari dengan batu. Tempat berpijaknya untuk melempari setan adalah makom Ibrahim hari ini namanya. Makom Ibrahim itu bukan makamnya Ibrahim, tapi makom tempat berpijaknya Ibrahim alaihissalam ketika melempari setan dengan kerikil. Ritual ini pun dijadikan sebagai salah satu syarat. والله نقول لك احنا على الوضع اللي احنا عايشين فيه يعني وضع يعني انه جوزي بيشتغلش قاعد يعني عيشتنا مش عيشة طبعا يعني شغل بيشتغلش وقاعد يعني لا في دخل ولا في مثلا مصروف للأولاد ولا أكل متوفر إلهم يعني إنه الأولاد هدول الطفال الصغار يعني لا بنبز لا لبن يعني تخزنيش هالكلمة يعني اغراض من الدار فول علب فول شاي سيرج بنبدل لهم البنبز اللبن هذا هي أنا فاهمة يعني فيش أكل يعني كيف بدها تتوفر عندي لحمة يعني تأخذنيش في هالكلمة يعني اللحمة يعني الصحيح ما دخلتش علينا Gunakan wahyu yang aku berikan kepada engkau. Ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang muhsin, kata Allah Subhanahu wa taala begitu. Di ayat 105-nya. Di ayat 106-nya, inna hadalahu balaul mubin. Sungguhnya ini merupakan ujian yang paling nyata, ujian yang sangat dahsyat. Wa fadainahu bidzikrin. Dan kami tebus يعني dengan عيشتنا sebuah مش عيشة طبعا sembelihan. يعني شغل بيشتغلش وقاعد يعني لا في دخل ولا في مثلا مصروف للأولاد ولا أكل متوفر إلهم يعني إنه الأولاد هدول الطفال الصغار يعني لا بنبز لا لبن يعني تخزنيش هالكلمة يعني اغراض من الدار فول علب فول شاي سيرج بنبدل لهم البنبز اللبن هذا هي أنا فاهمة يعني فيش أكل يعني كيف بدها تتوفر عندي لحمة يعني تأخذنيش في هالكلمة يعني اللحمة يعني الصحيح ما دخلتش علينا Yang kalau sekarang itu mungkin unta yang paling mahal ya, nilainya itu sekitar 20 unta biasa. Nilainya sekitar 20 unta biasa. Satu unta nilainya unta biasa. Ya kalau dijual tuh unta dapat 20. Nah, kalau menurut antum semua di rumah, ya antum semua dan teman-teman, kira-kira kalau ada unta ini mau dikorbankan, dijual dulu dapat 10 unta. Apa langsung dipotong yang unta mahal itu? Coba Mas Rizky jawab. Kalau menurut antum gimana, Mas? Dijual dulu, Ustaz. Mana? Ulangi. Jelas nggak? Halo, Ustaz. halo? Iya, Ustaz. Halo? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, gimana jawabannya? Ustaz. Kira-kira? Ya, kalau antum punya, jadi Umar bin Khattab ya, punya onta senilai 20 onta biasa, itu dipotong onta mahalnya, apa dijual dulu, terus dipotong yang 20 onta, begitu gimana? Biasanya kalau kita dijual dulu, Ustaz. Ya. Itu orang normal jawab dijual dulu dapat 20 onta gitu kan ya. Lebih banyak dagingnya, lebih banyak yang bisa dibagikan begitu kan. Tapi apa yang Rasulullah SAW ketika saja untamu yang mahal, karena yang Allah nilai itu bukan daging dan kulitnya. Oke, ya, nggak apa-apa, ada terus ya. Jadi gitu ya. Yang dipotong adalah unta yang mahalnya, nggak perlu dijual, karena yang Allah nilai itu bukan daging, kulitnya, tulangnya, seberapapun besar itu hewannya, tapi nilai ketakwaannya isi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita berkurban bukan karena Allah, hati-hati teman-teman semua. Kalau kita bukan berkurban karena Allah, walaupun itu seekor lalat,
berkurban seekor lalat, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi dosa yang sangat besar. Artinya teman-teman ya, melakukan persembahan ya, mengorbankan sesuatu yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu hanya seekor lalat, maka itu menjadi dosa besar, memberikan, mohon maaf ya, sesajen, memberikan potongan kepala kambing atau ya, dilempar ke dan sebagainya. Nah, itu walaupun itu hanya seekor lalat, maka menjadi dosa besar. Tapi sebaliknya, ketika kita mengorbankan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, maka itu menjadi pahala yang sangat besar. Kira-kira itu kisah tentang kurban. Lalu apa kita berkurban? Ini terakhir. Yang pertama, hikmahnya adalah sami'na. Ketika ada perintah apapun itu, walaupun tidak masuk akal, seorang mukmin itu tidak gitu ya. Kalau kita mungkin jadi Ibrahim zaman itu, kita akan berkata ini nggak masuk akal. Tapi tidak dengan Ibrahim alaihissalam. Sami'na wa ata'na. Ketika Allah memerintahkan untuk memotong, maka dia lakukan itu, dia sampaikan ke anaknya. Anaknya pun demikian, istrinya pun demikian. 3 orang soleh-solehah ini sami'na wa ata'na. Ketika yang muncul adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ditawar-tawar lagi. Enggak ada maslahat, tinggalkan sesuatu yang haram, maka kita enggak bermain logika gitu ya untuk menolaknya. Hari ini tentang Islam sekalipun yang memilih-milih syariat Islam. Tapi ketika ini enggak nyaman buat dia, maka dia tolak gitu ya. Ya, antum ngertilah banyak lah ya, Islam ini dijadikan seperti prasmanan, pilih yang enak dia makan, Pilih yang enak. yang enggak ya, yang enggak enak dia tinggalkan. Ya, ketika kita ngomong tentang zakatnya mau ya, tentang hajinya mau, tapi ketika kita selalu ninggalin riba, masuk ekonomi Islam ditolak. Ya. Seperti itulah banyak hal-hal yang agak absurd di negeri kita ya, karena memang kita negara Islam, namun aneh ketika kita mengambil beberapa syariat yang dianggap nyaman untuk kepentingan kita, tapi menolak yang lainnya. Kita nggak begitu. Orang Islam tuh berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Teman-teman semua orang yang beriman ya, masuklah ke dalam agamanya Allah ini fis-silmi kafah, dengan cara kafah, menyeluruh. Kalau antum ngaku sebagai seorang muslim, mukmin, maka berislamlah dengan kafah. Nggak boleh milih, antum kan lahirnya jadi muslim. Disunat, dikhitan muslim, menikah pakai muslim, nanti dikubur pun muslim, dan sebagainya ya. Intinya apa? Bahwa berislam itu tidak boleh kita memilih-milih apa yang kita sukai. Sami'na wa ata'na. Ibrahim pun nggak tahu bahwa anaknya akan diganti sama domba. Gitu ya. Sama juga kayak lu Nabi Nuh. Nabi Nuh sebelum buat perahu itu dicaci maki sebagai orang gila. Di bukit, di daerah perbukitan buat perahu, kan aneh ya, orang gila namanya itu, dicaci maki orang gila nih katanya. Tapi Nuh nggak pernah protes. Buat perahu di atas bukit kan nggak masuk akal. Buat perahu itu di laut, di pinggir pantai ya masuk akal, tapi ketika buat di atas bukit itu kan nggak masuk akal. Tapi beliau sami'na wa ata'na. Allah memerintahkan buat kapal, buat perahu, dia buat bahtera itu, dan akhirnya memang kejadian. Jadi prinsip seorang muslim adalah sami'na wa ata'na. Yang kedua, hikmahnya adalah seorang muslim pasti akan diuji selayaknya Ibrahim alaihissalam. Masya Allah ya. Kalau level ujian seorang nabi dan rasul itu seperti itu ya. Nggak kasih anak 80 tahun, baru punya anak disuruh dibuang, diasingkan anak dan istrinya. Udah gede dikit suruh potong, itu ujiannya seorang nabi dan rasul. Ujian selevel kita, begini ya disesuaikan juga ya dengan kapasitas keimanan kita.
Yang pasti apa poinnya, setiap orang beriman itu pasti diuji. Nah, biarkan manusia ngomong, kamu ini orang beriman nih, orang mukmin nih, ya, tapi belum pernah merasakan ujian. Jadi intinya adalah setiap orang yang ngaku orang beriman pasti diuji, dan ujiannya bentuknya macam-macam. Hari ini kita semua diuji nih ya dengan pandemi corona ini ya. Ada yang diuji di PHK, ada yang diuji ditinggalkan keluarganya, meninggal karena wabah ataupun karena yang lain. Ya, segala macam ujian. Ya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, ujian pertama khauf, ketakutan. Ya, wal ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, bangkrut, dipecat dan sebagainya. Was samarat, ya wa naqsim minal amwali wal anfus, kehilangan orang-orang yang dicintai. Was samarat, ya kekurangan buah-buahan dan sebagainya itu adalah ujian yang Allah berikan kepada setiap manusia, dan memang itu pasti terjadi. Jadi default settingnya manusia itu pasti diuji. Dan kalau kita ngaku sebagai orang beriman, ujiannya akan lebih tinggi dibanding ujian orang yang enggak beriman. Makanya antum jangan aneh kalau ada orang yang mohon maaf ya, enggak ibadah, ahli maksiat, tapi ekonominya bagus ya, bahkan kaya raya, ya kelihatan tampaknya tuh keluarganya harmonis, punya pasangan yang luar biasa dan sebagainya. Tapi dia enggak ibadah, dia bermaksiat dan sebagainya. Itu jebakan Allah Subhanahu wa taala agar dia terus ingkar. Tuh saya nggak sholat, nggak ibadah aja dapat uang banyak, dapat rezeki yang berlimpah, ngapain gua sholat, itu ya. Itu padahal jebakan Allah Subhanahu wa taala supaya si manusia itu makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya istijrat. Jadi ya, teman-teman ya, kalau sudah nyaman, nggak sholat, nggak ibadah, nggak ngapa-ngapain, tapi kok lancar-lancar aja, hati-hati. Ini Allah udah ngelepasin tuh. Dah, lu puas-puasin deh nikmat di dunia, tinggal tunggu nanti azabnya di akhirat. Hati-hati ya. Jadi kalau antum orang beriman, itu pasti akan mengalami ujian. Tinggal bagaimana respon kita menghadapi ujian itu. Kalau responnya baik, naik kelas kita maksudnya. Naik kelas, ya, dapat surga insya Allah. Tapi kalau kita gagal menempuh ujiannya, ya kita bisa tinggal kelas, atau gawat lagi kita bisa DO, di drop out. Nah, naudzubillah summa naudzubillah. Baik, sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyimak kajian bersama Ustadz kita, Ustadz Hilmi Firdaus, membahas tentang kurban. Andaikan ini kurban terakhirku. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hilmi. Bayangkan beliau baru mendapatkan keturunan, dan setelah sekian lama beliau menikah, di umur 80 tahun baru mendapatkan keturunan. Dan setelah beliau mendapatkan keturunan, lalu Allah uji lagi beliau agar jauh dari anaknya. Setelah itu diuji lagi untuk menyembelih anaknya. Bayangkan kalau kala itu terjadi, Nabi Ibrahim. Halo Ustaz. Ya, okay. Ustaz. Ada sekitar 5 menit lagi Ustaz. Insya Allah nanti kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Baik, oke. Hikmah yang ketiga saya percepat adalah menundukkan hawa nafsu dunia. Jadi kurban ini adalah simbolis kita bahwa kita harus menyembelih dan mengorbankan apa yang kita miliki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih hawa nafsu dunia kita. Kita mengorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bentuk dari nanti Allah akan menilai kita seberapa besar pengorbanan kita yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ujian bagi manusia tidak akan keluar dari batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu hanya menguji kita sesuai dengan batas kemampuan kita. Kalau kita levelnya SD, ujiannya SD. Level SMP, ujian SMP dan seterusnya.
Yang kelima, kurban adalah bentuk empati dan berbagi kepada saudara kita. Kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman kalian jika belum mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, hari ini teman-teman Laju Peduli ada program infak kurban buat Palestina. Kenapa kita harus memikirkan mereka? Zionis Israel laknatullah. Ya. Jadi teman-teman semua berkorban ke sana itu luar biasa. Nilainya double pahalanya. Dapat pahala kurban, pahala berbagi, dan pahala menolong saudara-saudara kita. Menolong saudara-saudara kita yang hari ini terzolimi oleh mereka. Seperti itu. Ini bentuk empati kita. Kalau ada yang bertanya, ngapain sih jauh-jauh? Kan masih banyak saudara kita yang di Indonesia pun yang membutuhkan dan sebagainya. Indonesia, saudara kita Indonesia itu sudah banyak yang memperhatikan. Beda dengan di Palestina. Itu kalau bukan kita-kita yang memperhatikan itu agak susah. Indonesia ini salah satu negara yang amat sangat disayang sama warga Palestina. Kenapa? Karena kita begitu besar empatinya kepada mereka. Ya. Dan itu hati-hati loh. Palestina nanti di sini akan terjadi akhir zaman itu semua muaranya di negeri Syam ini, di Palestina, di Syria dan sebagainya. Ini adalah ujung dari kehidupan kita nanti. Turun Imam Mahdi, turun Nabi Isa alaihissalam, pembunuhan Dajjal, semua terjadi di sini. Jadi kita, kalau memang hari ini kita nggak bisa menjadi bagian dari proses itu, maka kita berkontribusi dan membantu saudara-saudara kita di sana. Seperti itu ya. Jadi kurban adalah bentuk empati kita. Dan yang terakhir, kurban adalah sebagai bentuk ukhuwah, persaudaraan. Karena itu daging kurban itu boleh dibagi untuk siapa saja, tidak melulu orang miskin ya. Jadi kurban itu boleh dibagi untuk siapa saja, boleh sebagai hibah untuk orang kaya sekalipun silakan. Bahkan untuk orang non muslim pun boleh dibagi. Bahkan saya bilang ini bagus nih kalau kita sudah cukup orang muslim yang membutuhkan sudah dapat semuanya, sisa bagi sama non muslim. Sebagai apa? Siapa tahu hatinya jadi lembut, terbuka, dapat hidayah. Gitu ya. Jadi kenapa mu'alaf itu boleh dapat zakat untuk diikat hatinya supaya nggak balik ke agamanya. Nah ini kita kasih kurban nih. Karena kalau zakat kan belum boleh sama yang kafir ya. Boleh kurban. Kita kasih, ya Allah ini kok orang Islam baik banget. Kasih daging. Emang apa sih ini ritualnya? Dilihat, dia telaah, dia suka dapat hidayah. Siapa tahu gitu ya. Jadi asbab hidayah buat orang lain. Oke, saya rasa demikian Mas Rizky ya. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Untuk pertanyaannya, terima kasih. Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz Hilmi Firdaus. Alhamdulillah kajian kita pada siang hari ini sudah selesai. Dan insya Allah kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Silahkan sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya, siapkan pertanyaannya. Tentu dengan tema-tema yang kita bahas pada saat ini tentang tema kurban. Tadi luar biasa bagaimana keutamaan dari kurban itu sendiri. Yang pertama, tadi Ustadz sudah menyampaikan, bayangkan Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang sangat bertubi-tubi. Bahkan harus diuji dengan menyembelih anaknya sendiri. Bisa teman-teman bayangkan kalau hal itu terjadi dan sampai hari ini terjadi, bayangkan setiap tahunnya kita harus menyembelih anak kita saat ya. Tapi itulah ujian keimanan yang Allah berikan kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Dan ujian tersebut diganti yang hari ini kita sama-sama merasakan setiap tahunnya kita merayakan momen Idul Kurban. Yang pertama, momen Idul Kurban ini adalah ujian ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk hambanya. Terus juga ujian untuk kita menundukkan hawa nafsu kita tentang dunia. Bagi yang memiliki kelebihan rezeki, yang berkecukupan, bisa memanfaatkan momen Idul Kurban ini untuk berbagi kepada saudara-saudara kita, baik yang ada di Indonesia, baik ada yang di Palestina, di bumi Syam, dan yang ada di negara-negara lainnya, yang masih banyak saudara kita yang sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan daging. Bahkan di Palestina sendiri, banyak saudara kita yang mereka mendapatkan atau memakan daging itu ketika momen-momen Idul Kurban saja. Bayangkan kita di sini yang berkecukupan bisa menikmati daging kapan saja. Setiap hari bisa menikmati daging. Dan ini adalah bentuk
rasa syukur kita kepada saudara-saudara kita. Juga sebagai bentuk empati kita untuk melihat hari ini, sebagaimana kita mengetahui, di belahan dunia banyak saudara-saudara kita yang ada yang terkena PHK, khususnya di Indonesia, ada yang usahanya sedang bangkrut segala macam. Maka momen Idul Kurban ini kita menumbuhkan rasa empati kita untuk sama-sama peduli, untuk peduli terhadap orang yang ada di sekitar kita, peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, di Palestina, dan yang ada di negara-negara yang lainnya. Juga kurban ini adalah bentuk persaudaraan yang disampaikan oleh Ustadz Hilmi tadi, bahwa banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di momen Idul Kurban ini. Mari bagi sahabat-sahabat yang memiliki kelebihan rezeki, memiliki kecukupan, والله نقول لك احنا على الوضع اللي احنا عايشين فيه يعني وضع يعني انه جوزي بيشتغلش قاعد يعني عيشتنا مش عيشة طبعا يعني شغل بيشتغلش وقاعد يعني لا في دخل ولا في مثلا مصروف للأولاد ولا أكل متوفر إلهم يعني إنه الأولاد هدول الطفال الصغار يعني لا بامباز لا لبن hari يعني قصديش الكلمة يعني اغراض من الدار فول علب فول شاي سيرج بنبدل لهم البامباز اللبن Kemudian هذا هي ada dua pilihan di أنا dalam فاهمة hatinya. يعني فيش أكل Dia يعني كيف ingin بدك توفر meminta عندي uang لحمة kurban kepada orang tuanya yang يعني تأخذنيش في non الكلمة يعني muslim, اللحمة يعني atau dia الصحيح ما harus دخلتش علينا ketika dia ingin berniat berkurban pada hari H, dia tidak mau. والله نقول لك احنا على الوضع اللي احنا عايشين فيه يعني وضع يعني انه جوزي بيشتغلش قاعد يعني عيشتنا مش عيشة طبعا يعني شغل بيشتغلش sudah وقاعد يعني berniat luar لا في biasa, دخل ولا في مثلا ingin مصروف berkurban, tapi للأولاد qadar Allah ولا di hari أكل hanya belum bisa, متوفر belum إلهم uangnya. Jadi يعني solusi pertama, apakah إنه minta sama orang tua yang الأولاد masih هدول kafir الطفال ya, الصغار atau يعني لا kedua بامباز meminjam. لا لبن Sekali lagi, يعني syariah kurban قصديش الكلمة ini يعني bukan sebuah اغراض من الدار فول kewajiban. علب فول شاي Daripada antum سيرج بنبدل menzalimi لهم diri sendiri, البامباز lebih baik اللبن tahun ini tunda dulu, disimpan هذا uangnya, هي ambil terus menabung, semoga tahun أنا depan فاهمة يعني terkumpul فيش uangnya. أكل يعني Tapi كيف uang بدك yang sudah توفر عندي terkumpul hari ini yang لحمة nggak cukup itu jangan dipakai dulu. يعني Ya, تأخذنيش misalkan في mau beli الكلمة kambing 3 juta, terkumpul cuma 2 juta, yang 2 juta keep. Jangan dipakai buat keperluan yang lain. Tinggal antum nabung 1 juta, tahun depan bisa membeli kambing seharga 3 juta. Gitu ya Mas ya. Jadi Ya, jangan baik. menzalimi diri sendiri gitu ya. Perlu seorang mualaf, janganlah. Ya, insyaallah ya. Baik. Baik, untuk peserta yang sudah menyimak dari Maluku Utara tadi, semoga sudah terjawab. Yang kedua ada pertanyaan lagi, Ustaz, Ya. dari Jakarta Timur. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Bagaimana hukumnya berkurban dengan hasil gaji yang bekerja di bank konvensional, Ustaz? Berkurban sendiri itu pasti Allah akan melihat asal muasal harta kita yang dipakai untuk berkurban. Ya, kalau bank konvens kan sudah sepakat bahwa itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya, haram ya, karena di situ ada unsur riba. Jadi yang meminjam, yang mengkip, yang mencatat, semua adalah bagian dari transaksi itu. Maka ketika antum sudah mendapatkan hasil dari sesuatu yang riba, ya tidak bisa dipergunakan untuk sesuatu yang maslahat, ya, karena yang hak dan yang batil itu nggak bisa bercampur. Wala talbisul haq bil batil, gitu kan bahasa Qur'annya. Intinya kalau mau kurban, sisihkan dari penghasilan yang lain. Nah, untuk masalah bank konven sendiri, saya tidak bisa langsung memvoniskan, ini ikhtilaf juga di Indonesia. Ada sebahagian bahkan menyatakan sampai nanti Indonesia menjadi negara yang bersyariat Islam dan semuanya itu adalah syariat, maka bank konven baru diharamkan. Karena sekarang belum semua seperti itu, maka masih diperbolehkan. Sebagainya macam-macam lah, ini pendapat saya nggak akan bicara di ranah itu ya. Namun kalau yang saya tahu, ketika antum mendapat sesuatu yang kurang baik, maka nggak bisa tuh dicuci, ya.
antum habis nyuri nih, ya, biar ini jadi bersih, hartanya siapa jadi halal, mau sumbangin ke pondok yatim, ke pondok Quran dan sebagainya, nggak bisa. Nggak bisa di money laundry gitu, nggak bisa. Sesuatu yang haram asalnya tetap menjadi haram. Korupsi mau naik haji atau mau menghajikan umrohkan orang, apakah jadi halal? Enggak juga. Ya, harus tetap dikembalikan, ya, tobat seperti itu, nggak bisa sesuatu yang haram digunakan untuk yang halal. Jadi ahsannya kita menggunakan untuk kebaikan, sumbernya pun harus dari yang baik-baik. Gitu Mas, ya. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Atas nama Ibu Yosi dari Bukit Tinggi, Ustaz. Ya, Ustaz, Bukit Tinggi. saya mau bertanya, biasanya di kampung saya, bagi orang yang ikut berkurban, mereka mendapatkan daging yang lebih banyak daripada daging yang dibagikan untuk masyarakat. Jadi, apakah boleh seperti itu, Ustaz? Dan bagaimana seharusnya dalam pembagian daging kurban ini menurut syariat, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya memang nggak ada patokan khusus ya untuk itu ya. Tapi Rasulullah SAW itu menyampaikan tidak boleh lebih dari sepertiga daging kurban dinikmati oleh yang berkurban. Ya, sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, berapa saja boleh, mau sekedar, yang penting sunnahnya memang kita memakan daging kurban kita sendiri. Ya. Ya mau ngambil sekantong, 2 kantong silahkan, tapi jangan sampai dimonopoli. Ini pahanya buat saya, dadanya buat saya, iganya buat saya, semuanya diambil. Itu gak usah kurban, motong aja sendiri, gak usah kurban gitu ya. Gitu ya. Jadi maksimal sepertiga. Misalkan ada sapi berat sekian ratus kilo, sepertiganya buat antum, itu pun sudah besar menurut saya. Ya asalnya sekedar icip-icip aja lah ya. Jangan terlalu kemaruk gitu ya. Buat apa, itu bukan kurban namanya. Motong, beli sapi sendiri, motong sendiri gitu kan. Nggak usah buat kurban gitu ya. Betul. Silakan, ya. Berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya, apa yang dimaksud dengan nahar? Apakah termasuk penyembelihan kurban juga? Tafadhal, Ustaz. Wanhar ya. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar ya. Ya. Para ulama jumhur ya memang menjadikan ayat ini sebagai dalil kurban. Ya. Fashalli li rabbika wanhar. Ya, jadi salat disandingkan dengan kurban. Ya, di sini para ulama menyampaikannya sebagai dalil berkurban. Tapi yang lain pun berpendapat bukan. Ini kurbannya secara umum, ya, bahwa salatlah dan berkorbanlah. Maksudnya berkorban untuk agama kita. Ya. Berkorban untuk agama kita. Ya kalau jumhur menafsirkan wanhar ini sebagai kurban di idul kurban. Namun kalau kita sih gampang aja ya. Oke, kurban ya, dan kita juga harus mengorbankan tidak hanya di idul kurban itu. Ya kurban harta kita, kurban tenaga kita. Di luar idul kurban pun kita kurbankan apa yang kita punya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira. Tapi memang para jumhur ulama menafsirkan ayat ini sebagai ayatnya kurban. Ya, salat disandingkan dengan kurban. Oke, lanjut. Baik, Mas. Dari Batu Sangkar, Ustaz. Atas nama Ismi. Ana akan bertanya bagaimana hukum uang dari hasil jual kulit binatang kurban dan dibagikan kepada panitia sebagai balasan jasanya, Ustaz. Jadi biasanya kalau momen Idul Kurban, Ustaz, kulitnya itu kan ada yang memanfaatkan itu. Nah, setelah kulitnya dijual ini, terus hasil penjualannya dibagikan ke panitia sebagai balas jasa lah atau insentif untuk panitia. Itu bagaimana, Ustaz, hukumnya, Ustaz? Fadhol. Ulama sepakat haram hukumnya memperjualbelikan segala apapun yang ada pada hewan kurban. Ya, nggak boleh itu. Ya, kalau antum suka lihat di Istiqlal tuh, dulu ya lagi zaman normal ya. Betul. Potong kurban, banyak orang miskin di situ, di luar itu banyak para tengkulak gitu ya. Menampung hewan hasil kurban dijual dengan harga di bawah pasar, misalkan sekarang sekilo 100.000 ya. Itu mereka jual dengan 60-70.000 karena orang miskin katanya lebih butuh uang dibanding daging. Haram hukumnya. Nggak boleh. Termasuk diantaranya, mohon maaf, menjadikan salah satu bagian kurban sebagai pembayaran untuk upah potong misalkan ya. Ini ada motong nih, jagal nih. Ada jagal, nanti dibayar ya pakai kulitnya. Entah dibayar ya pakai kepalanya, nggak boleh.
Kalau bayar, sisihkan dari yang lain. Kalau mau ngasih silakan. Ini kulit kasih boleh. Tapi kalau kulit dijadikan pembayaran nggak boleh. Termasuk diantaranya kulit dijual, dibuat yang moto nggak boleh. Kalau mau bagi-bagi aja kulitnya. Itu nggak bisa. Jadi sepakat ulama bahwa memperjualbelikan segala bagian dari hewan itu, dagingnya, kulitnya, tulangnya, segala macamnya itu hukumnya haram. Kalau mau bagi-bagi aja. Jangan dijual-jual. Oke, ya. Terus ada pertanyaan lagi Ustaz dari Depok. Ya. Ini hampir sama dengan yang tadi Ustaz. Jika ada keluarga yang sedang membutuhkan bantuan, lebih Ya. utama mana? Berkurban dulu atau menolong keluarga dulu Ustaz? Keluarga dia gitu ya. Iya, Menolong. betul. Kalau memang urgent sekali, tolong keluarganya. Bahkan mohon maaf, andai kan memang ini benar-benar membutuhkan sekali, kita punya uang untuk ibadah haji ya. Kan haji itu kan wajib ya hukumnya ya. Wajib jika mampu, tapi ketika itu ada keluarga kita yang membutuhkan, maka berikan kepada dia. Apalagi kurban ya. Kurban kan sunnah muakkad. Ketika memang ada keluarga kita yang sangat membutuhkan, kalau nggak dapat itu bisa celaka hidupnya misalkan begitu ya, maka kasih ke saudara kita. Insya Allah dapat dua pahalanya. Pahala kurban tetap dapat dan pahala menolong saudara kita. Betul. Gitu kira-kira. Baik, syukran Ustaz. Apa? Baik, sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sekitar 10 menit lagi waktu kita. Ya. Jika ada yang ingin melanjutkan pertanyaannya, kami persilahkan. Sebelum kita tutup kajian pada siang hari ini. Oke. Ini ada dari Instagram saya, boleh ya, Ya, Mas ya? tafadhal Ustaz. Ini dari teman-teman di Medan, ngaji Masya yuk Allah. Medan, yuk ngaji Medan ya. Ustadz mau tanya, apakah kalau yang belum akikoh dari kecil sampai dewasa tak boleh berkurban? Enggak ya. Ini teman-teman juga banyak pertanyaan nih. Kalau belum akikah, apakah akikoh dulu apa kurban dulu? Betul. Akikoh itu bukan kewajiban kita, tapi kewajiban orang tua kita. Kalau memang kita belum diakikahin sama orang tua kita karena kondisi dulu mereka mungkin tidak mampu, ya sudah, kita nggak perlu akikoh. Kalau mau, silakan kasih uang ke orang tua kita membelikan akikoh buat kita, boleh. Namun ketika ada pilihan akikoh apa kurban, walaupun kita belum akikoh, maka kurban yang didahulukan. Gitu ya. Jadi nggak mentang-mentang belum akikoh, ntar nggak boleh kurban. Nggak, itu banyak pertanyaan tuh. Ya, akikoh itu bukan kewajiban kita ya, tapi kewajiban orang. Bukan kewajiban juga sih, sunnah muakkad juga. Ya, jadi bukan kewajiban. Kalau memang mampu orang tuanya sembelih. Ya, 2 ekor kambing untuk laki-laki, 1 ekor untuk perempuan. Kalau memang nggak mampu ya udah nggak usah. Gitu ya. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Betul. Oke. Baik. Ya, ada lagi ya? Boleh? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Ustaz yang masuk. Baik. Ya, kita minta pesan-pesan dari Ustaz untuk tim Laju, untuk sahabat-sahabat pemirsa yang menyimak kajian kita di pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Setelah itu nanti bisa ditutup untuk doa bersama. Baik, teman-teman di Laju Peduli, pesan saya buat antum semua, tetap istiqomahlah di jalan ini. Antum semua hari ini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk memberdayakan potensi umat, ya, untuk memberdayakan potensi yang dimiliki umat Islam, disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka ini harus menjadi sebuah pilihan hidup yang baik dan jangan pernah kendor, jangan pernah patah semangat. Apapun yang terjadi, orang mencibir dan sebagainya, biarkan saja. Yang insya Allah ini apa yang antum pilih hari ini adalah jalan yang benar. Ya, teman-teman di luar sana yang menjadi kontributor, yang menjadi donatur, yang menjadi apapun, tetap lakukan itu dengan terbaik ya. Sisihkan rezeki yang Allah berikan kepada antum semua dengan yang terbaik. Jadi nggak hanya sekedar asal-asalan, ya. Karena sejatinya harta kita adalah harta yang kita titipkan hari ini. Titipkan untuk orang-orang yang tidak mampu, titipkan untuk lembaga amal, titipkan untuk saudara kita di belahan bumi lain yang membutuhkan. Semua yang kita titipkan hari ini adalah sejatinya harta kita. Jadi umat Islam ini luar biasa besar. Umat Islam ini luar biasa potensinya. Kalau kita bersatu, kalau kita bersama-sama, maka insya Allah Islam akan kembali jaya. Dan salah satu yang paling harus kita perbaiki adalah sisi ekonomi umat ini. Ya. Jadi orang yang kaya berbagi untuk yang miskin. Yang miskin tetap punya izah. Menjaga diri nggak minta-minta. Seperti itu kira-kira Mas Rizky dan teman-teman Laju Peduli. Jazakumullah khair. Teman di rumah, di Instagram, di Zoom, di Facebook semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan tahun ini untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang kalau yang haji mungkin kalau kata pemerintah ya di-keep dulu nggak apa-apa, ya jangan putus asa. Insya Allah masih bisa tahun depan.
Ya, insya Allah segala macam ibadah yang Allah syariatkan kepada kita bisa kita laksanakan dalam kondisi apapun. Insya Allah. Yang penting itu bukan bentuknya, bukan besarnya, tapi nilai ketakwaan kita, pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang Allah nilai. Oke, Amin. mari sama-sama Baik, kita tutup jazakallah khairan. kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa ilahana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين Amin. وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين Amin. وفي سوريا Amin. وفي يمن وفي روهينيا وفي سينجيانغ وفي كل مكان وفي آمين. كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك آمين. أنت الوهاب ربنا آتنا آمين. في الدنيا حسنة وفي آمين. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. والحمد لله رب العالمين سبحانك الحمد لله العالمين. اللهم وبحمدك أشهد أشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا أنت أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب وأتوب إليك. إليك. Salam semuanya, salam pamit. Insya Allah Ya, kita Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah selesai kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil ilmu, mengambil hikmah dari apa yang disampaikan, dari kajian yang disampaikan oleh Ustaz Hilmi Firdaus. Sekali lagi, kami dari Laju Peduli mengajak kepada teman-teman semua, bagi yang ingin memberikan harta terbaiknya di momen Idul Kurban ini, yang ingin berkurban, baik itu berkurban untuk saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, baik ingin berkurban di bumi Syam, dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kami persilahkan di momen Idul Kurban ini, mari kita sisihkan harta terbaik kita, kita niatkan untuk orang tua kita niatkan untuk keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita. Semoga dari apa yang kita kurbankan pada momen Idul Kurban ini semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Laju Peduli pada momen Idul Kurban ini memiliki program kurban untuk saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam. Yang pertama, kurban reguler. Yang kita sampaikan tadi bahwa kurban reguler ini kurban hewan kurban yang akan disembelih langsung di Palestina. Dan yang kedua, yang pertama kurban ini yang reguler dengan harga 5 juta rupiah. Ini kurban kambing. Yang kedua ada kurban frozen. Ini harganya lebih murah dibandingkan kurban reguler. Kurban frozen ini kurban yang disembelih, hewan kurbannya disembelih di luar Palestina. Nah, setelah disembelih di luar Palestina, dia akan dikirimkan ke Palestina dalam bentuk daging yang di frozen. Yang ketiga, mungkin kita tidak mampu secara finansial untuk berkurban dengan kurban reguler. Mungkin kita tidak mampu pada tahun ini untuk kurban frozen, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, di Palestina khususnya, dengan berinfak daging. Kita ada program infak daging yang daging ini akan diberikan atau disalurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina ketika hari-hari Idul Kurban, menunjukkan kebaikan kepada saudara kita. Maka walaupun kita tidak bisa berkurban, kita tidak bisa membantu secara finansial, kita bisa mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, saudara kita, untuk ikut dengan program kita. Maka insya Allah mereka akan ikut juga mensiarkan program ini. Ketika kita tidak mampu mengajak saudara kita karena kondisi kita sedang PSBB atau menjaga jarak, maka kita bisa share di media sosial kita. Teman-teman bisa mengikuti media sosial Laju Peduli, ada program-program kurban yang nanti akan di-share. Silakan teman-teman bisa forward, bisa share ulang ke grupnya masing-masing, grup WhatsApp, grup Facebook, Instagram, dan yang lainnya.
sehingga siar ini akan terus sampai kepada saudara kita, kepada teman-teman kita yang ada di media sosial kita, di grup WhatsApp kita, di grup Facebook kita, dan yang lainnya. Maka insya Allah kebaikan yang akan kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah bernilai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan gadget kita manfaatkan handphone kita untuk bisa mensiarkan kebaikan-kebaikan. Ada program ajakan kurban, mari kita sharekan, mari kita sebarkan untuk saudara-saudara kita. Insya Allah dari apa yang kita miliki, karena handphone juga adalah bagian dari harta kita, maka kelak harta kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk apa? Maka ketika kita memposting hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka insya Allah semua kebaikan yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada sahabat-sahabat Laju Peduli semuanya. Baik yang mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui Zoom, kami mohon maaf jika ada perkataan yang salah, karena kesalahan adalah milik kami dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf kepada teman-teman yang mengikuti melalui Facebook, melalui Instagram. Semoga kita bisa dipertemukan lagi untuk kajian-kajian berikutnya. Sebagai informasi sebelum kita tutup, insya Allah nanti jam 1 siang akan ada kajian bersama Ustadz Das'at Latif. Insya Allah akan bersama kita di jam 1 siang sampai dengan jam 2.15. Silakan sahabat-sahabat yang memiliki keluangan waktunya, yang ingin bergabung melalui Zoom atau melalui Facebook atau Instagram, silakan nanti bisa join di jam 1 siang. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله نقول لك احنا على الوضع اللي احنا عايشين فيه يعني وضع يعني انه جوزي بيشتغلش قاعد يعني عيشتنا مش عيشة طبعا يعني شغل بيشتغلش وقاعد يعني لا في دخل ولا في مثلا مصروف للأولاد ولا أكل متوفر إلهم يعني إنه الأولاد هدول الطفال الصغار يعني لا بامباز لا لبن يعني تخزنيش هالكلمة يعني إغراض من الدار فول علب فول شاي سيرج بنبدل لهم البامباز اللبن هذا هي أنا فاهمة يعني فيش أكل يعني كيف بدها تتوفر عندي لحمة يعني تأخذنيش في هالكلمة يعني اللحمة يعني صحيح ما دخلتش علينا